Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Kita masuk ke bab yang baru, at-targhib fi raq'ataini ba'dal wudu. Anjuran untuk sholat 2 rakaat setelah wudu. Hadis 226. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Fa inni sami'tu duffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Qal ma 'alimtu amalan ma 'amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalli. Rahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal, hai Bilal, coba ceritakan kepadaku apa amal yang paling kamu harapkan, yang senantiasa kamu amalkan dalam Islam. Karena aku mendengar suara 2 sandalmu di hadapanku di surga. Maka Bilal berkata, tidaklah aku mengamalkan amalan yang paling aku harapkan dari aku senantiasa bersuci di waktu malam atau siang, kecuali setelah itu aku sholat dengan wudhu tersebut sesuai yang dituliskan kepadaku untuk sholat. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Di sini akhul Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Bilal tentang apa amal yang paling diharapkan. Dan ternyata Bilal menyebutkan bahwa amal yang paling diharapkan adalah bahwa beliau setiap kali hadas berwudu, dan setiap kali berwudu beliau sholat 2 rakaat. Ya subhanallah. Jadi ternyata itu adalah amal yang paling diharapkan oleh Bilal. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak kita amal yang paling kita harapkan, Mas? Kalau pertanyaan itu dipertanyakan kepada diri kita, apa amal yang paling diharapkan oleh kamu dalam Islam? Ya, artinya yang senantiasa kita rutinkan, yang kita dawamkan setiap harinya. Kalau ternyata ada, alhamdulillah. Ini menunjukkan tentunya kita seorang muslim, Pak, berusaha punya amal yang memang kita dawamkan, kita rutinkan, ya. Baik, dari hadis ini kita ambil faidah-faidah. Faidah yang pertama, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaib. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Kenapa? Karena Nabi bertanya kepada Bilal, hai Bilal, kabarkan kepadaku
Apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam? Iya. Kalaulah Nabi SAW tahu yang gaib, Pak, tentu Nabi tidak perlu bertanya itu kepada Bilal. Udah tahu. Ya, amal kamu yang kamu harapkan ini dan itu. Maka siapa yang punya keyakinan bahwa Nabi SAW tahu yang gaib, maka dia telah memberikan sifat rububiyah kepada selain Allah. Kenapa? Karena mengetahui yang gaib itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tentang yang gaib siapapun, baik di langit maupun di bumi, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Iya. Allah juga berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali siapa? Allah. Maka dari itu, akhi, ya, Nabi tidak tahu yang gaib. Terus bagaimana kalau Nabi mengabarkan tentang hal-hal yang gaib? Tentang tanda hari kiamat, tentang perkara yang akan terjadi? Jawabnya karena itu diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilatul wudu was shalah ba'dah. Hadis ini menunjukkan keistimewaan berwudu dan sholat setelah wudu. Di sini menunjukkan keutamaan apa? Berwudu dan sholat setelah berwudu. Dan kita dianjurkan, Pak, setiap kali kita berwudu kita sholat. Iya. Faedah selanjutnya, akhal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat wudu itu, Pak, termasuk sholat zawatul asbab. Maksudnya bagaimana? Yaitu sholat-sholat yang memiliki sebab. Di mana sholat-sholat yang memiliki sebab itu diperbolehkan walaupun di waktu yang makruh. Walaupun di waktu yang apa? Yang makruh atau terlarang. Contoh misalnya ketika matahari terbenam, atau ketika matahari apa? Terbit, atau setelah subuh, atau setelah apa? Asar. Iya. Kenapa demikian? Karena Bilal mengatakan di situ, tidaklah aku, wahai Rasulullah, berhadas, lalu aku bersuci baik di waktu malam ataupun di waktu apa? Siang, kecuali aku sholat dengan bersuci itu 2 rakaat sesuai yang Allah tuliskan kepadaku. Maka dari itu pendapat Imam Syafi'i, dan itu pendapat yang paling kuat, ya, bahwa sholat yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sholat yang tidak memiliki sebab. Adapun kalau sholat yang memiliki sebab, maka itu boleh. Sholat yang memiliki sebab contohnya apa lagi, Pak? Sholat tahiyat masjid. Kenapa disebut sebab? Karena kita sholat karena sebabnya masuk masjid. Sholat jenazah dan yang lainnya yang memiliki sebab. Maka ini sholat yang diperbolehkan di waktu-waktu yang terlarang. Iya. Faedah selanjutnya, akal Islam, yang bisa kita petik dari hadis ini. Fil hadis dalilun ala anna Allah Ta'ala yu'azzim al-mujazah ala ma yusiru bil 'abd bainahu wa bain rabbih mimma la yattali alaihi ahadun. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa Allah memberikan pahala besar untuk amalan yang disembunyikan oleh seorang hamba.
di mana tidak ada yang mengetahuinya kecuali si hamba itu dan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam?" Sehingga kata para ulama ini berarti menunjukkan bahwa Bilal melakukan ini Pak secara rahasia. Sampai-sampai Rasulullah pun tidak tahu. Iya. Oleh karena itu para ulama menganjurkan agar kita punya amal yang sifatnya rahasia, Pak. Yang hanya tahu itu kita dan Allah saja sudah. Iya. Dan itu yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal tuh Pak, semakin disembunyikan semakin besar pahalanya. Iya. Semakin diperlihatkan, dan itu biasanya kalau diperlihatkan dekat kepada ketidakikhlasan biasanya. Iya. Faedah selanjutnya, anna shalah afdalul a'mal ba'dal iman. Di sini menunjukkan bahwa salat itu amal yang paling utama setelah iman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, kabarkan kepadaku amal yang paling kamu harapkan dalam Islam. Yang paling kamu harapkan dalam apa? Islam. Iya. Maka ini menunjukkan akhwal Islam keistimewaan salat. Makanya disebutkan dalam hadis, "I'lamu anna khairu a'malikum as-shalah." Ketahuilah bahwasannya sebaik-baik amal kamu adalah apa? Salat. Sebaik-baik amal kamu apa? Salat. Iya. Hadis ini kita ambil faidah akhwal Islam yang bisa kita petik. Itu adamu ihtiqaril amal alladhi tuqaddimuhu li nafsik. Jangan menganggap remeh amal sekecil apapun yang kita lakukan, Pak. Iya. Amalan-amalan seperti ini yang terkadang orang menganggapnya remeh. Habis wudu sholat cuma 2 rakaat. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu sebab Bilal masuk ke dalam surga. Subhanallah. Terkadang Pak, kita tidak tahu dengan amal mana Allah masukkan kita ke dalam surga, kita tidak tahu. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat, kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Ketika aku dimi'rajkan, aku melihat seorang laki-laki yang sedang mondar-mandir di dalam surga. Gara-gara apa dia masuk surga? Gara-gara dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada ranting yang mengganggu di jalan, dia singkirkan. Gara-gara itu dia masuk surga. Subhanallah. Makanya ya Rasulullah SAW mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Walaupun kamu bertemu dengan temanmu dalam keadaan wajahmu berseri-seri, jangan dianggap remeh, kata Rasulullah SAW. Iya. Faedah selanjutnya akhal Islam, fihil bushra li Bilal bidukhulihil jannah. Di sini menunjukkan Pak keistimewaan Bilal. Oh, Bilal sudah dijamin masuk surga. Masya Allah. Iya. Para sahabat yang sudah dijamin masuk surga luar biasa Pak. Dan ajibnya Pak, walaupun mereka sudah dijamin masuk surga, mereka nggak ketipu Pak. Rasulullah mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga. Tapi coba antum lihat, apakah setelah dikasih kabar bahwasanya Abu Bakar di surga, kemudian Abu Bakar jadi nggak mau beramal agama? Saya sudah masuk surga kok. Apakah Abu Bakar merasa tertipu dengan
ya, pengabaran tersebut tidak sama sekali. Pernah suatu ketika Abu Bakar sedang memegang lidahnya, Pak. Dipegang sama Abu Bakar. Lalu kemudian Umar bertanya, ya, ma fa'alta ya Abu Bakar? Apa yang kamu lakukan, hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, hadzal ladzi awradanil mawarid. Ini yang aku khawatirkan menyebabkan aku masuk neraka. Padahal Abu Bakar sudah dijamin masuk surga. Umar bin Khattab berkata, laita ummu Umar lam talid Umar. Andaikan ibunya Umar tidak melahirkan Umar. Ya, andaikan Umar seperti kayu saja. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Sementara kita, ya, seringkali terkadang tertipu dengan banyaknya amal, Pak. Ya, udah sering haji, udah sering umroh, udah sering tahajud, kayaknya surga deh saya. Ya, udah sering sholat, sedekah, puasa, merasa dirinya kayaknya saya ini wali 10 ini, Mas. Ini musibah wallahi, Pak. Iya. Faedah selanjutnya akhal Islam, saudaraku seiman. Hadis ini akhal Islam menunjukkan bahwa sholat sunnah wudhu itu boleh lebih dari 2 rakaat. Kenapa demikian? Karena Bilal mengatakan di situ, tidaklah aku bersuci baik di waktu malam maupun siang kecuali aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku. Ma kutiba li minha. Sehingga itu menunjukkan, ya, bahwa sholat wudhu itu boleh lebih dari 2 rakaat. Antum mau sholat setelah wudhu mau 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, terserah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faidah su'alus salihin amma yahdihimullah lahu minal a'malis salihah. Bolehnya bertanya kepada orang soleh, apa sih amalan kamu? Kalau kita punya teman, dia orangnya soleh, Masya Allah, ya, gak masalah kita bertanya sama dia, apa sih amal soleh kamu? Saya pengen bisa mencontoh deh. Ya. Lalu orang tersebut, yang orang soleh ini menjawab, ya amalan saya begini dan begitu. Nggak masalah, dan itu tidak dianggap sebagai apa? Riya sama sekali. Namun tentunya si orang soleh ini berusaha jangan sampai terkena penyakit ujub, Pak. Karena ujub itu bisa membatalkan apa? Amal. Iya. Faedah hadis ini juga yang bisa kita petik dari hadis ini, Pak, annal jannah maujudah al-an. Bahwa surga itu sudah ada sekarang, Pak. Sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti pendapat kaum Jahmiyah. Kaum Jahmiyah mengatakan surga belum ada. Surga baru diciptakan oleh Allah nanti di hari kiamat. Iya. Neraka belum ada sekarang. Neraka baru ada nanti pada hari kiamat. Ini keyakinan Jahmiyah yang menyesatkan, yang dibantah oleh para ulama. Semua ulama Ahlussunnah sepakat bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang, sudah Allah ciptakan. Ya, bukankah ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW masuk ke dalam surga? Ya, berapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang adanya surga. Allah mengatakan u'iddat lil muttaqin, telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Berarti itu menunjukkan sudah diciptakan, Pak. Ya. Allahu a'lam. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya.
Hadis 227. An Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi 'alaiha illa wajabat lahul jannah. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi min hadithi ya'ti bitamamihi fi at-targhib fi shalah. Tidak ada seorang pun, kata Rasulullah SAW, yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya. Lalu ia memperbagus apa? Wudunya. Dan ia sholat setelah itu 2 rakaat. Dan ia betul-betul khusyuk dengan hatinya. Ya. Ketika sholat tersebut, maka ia berhak masuk surga. Ia berhak masuk ke dalam surga. Di sini menunjukkan keutamaan sholat wudu. Dan bahwasanya sholat wudu itu sebab masuk surga, Pak. Namun di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan syaratnya, Pak. Yaitu apa? Dia betul-betul khusyuk dalam sholatnya itu. Ini yang susah, Pak. Ya, selama 2 rakaat dari takbiratul ihram sampai salam khusyuk terus, siapa yang bisa? Kita tidak mikirin dunia, yang kita pikirkan tentang akhirat. Sulit, Pak, sulit di zaman sekarang. Kadang kita udah berusaha khusyuk, mikir sana lagi, mikir makanan lah, mikir teman-teman lah, mikir hobi lah. Memang sulit sekali akal Islam, ya. Untuk mengamalkan hadis ini ternyata tidak mudah, ya. Hadis berikutnya 228. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia salat 2 rakaat di mana ia tidak lalai pada keduanya, akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, hadis ini sama dengan sebelumnya. Hadis 229. An Humran maula Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu annahu ra'a Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Humran maula Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia melihat Utsman bin Affan meminta air wudu. Utsman bin Affan meminta air wudu. Lalu beliau menuangkan air kepada 2 tangannya dari bejana. Artinya dituangkan air, dicuci di luar. Ya. Faghasalahuma 3 dan beliau mencuci itu 3 kali. Dituangkan lagi, cuci lagi. Tuangkan lagi, cuci lagi. Dan ini hukumnya sunnah, Pak. Iya. Dan wajib kalau ternyata di tangan kita ada najis. Demikian pula ketika kita bangun dari tidur malam.
Kan disebutkan dalam hadis, ya idza staiqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Apabila salah seorang dari kalian bangun di waktu malam dari tidur malamnya, jangan ia langsung masukkan tangannya ke dalam bejana, tapi hendaklah ia cuci dulu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Kata Rasulullah, karena dia tidak tahu tangannya itu nginep di mana. Apa maksudnya nggak tahu tangannya nginep di mana, Pak? Iya. Gimana kalau tangan antum tidur, antum ikat? Lalu antum berkata, saya tahu kok tangan saya di mana. Saya ikat itu. Kata Syekh Utsaimin, tidak. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah itu mulama satu syaitan, bersentuhan dengan setan. Ya, jadi tetap dicuci. Tapi kita lanjutkan, Pak. Setelah Rasulullah cuci 2 tangannya di luar bejana, tsumma adkhalahu yaminahu fil wudu. Maka Rasulullah pun memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudu. Tsumma tamadmada wastansyaqa wastanthara. Kemudian beliau tamadmada, berkumur-kumur, dan istinsyak. Istinsyak itu menghirup air kemana? Ke hidung. Wastanthara dan istinsar, itu mengeluarkan air dari hidung. Dalam hadis Ibnu Abbas mencontohkan, beliau ambil dengan pakai tangan kanan. Kemudian beliau berkumur, langsung dihirup kemana? Sekaligus berkumur dan dihirup ke hidung. Kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Begitu. Iya. Dan tata cara berkumur-kumur serta istinsyak itu ada 2 macam, Pak. Cara yang pertama yaitu kita mengambil dengan 1 ciduk tangan kanan, kemudian kita langsung berkumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Cara yang kedua, berkumur-kumur dulu, baru setelah itu istinsyak dan istinsar, dipisah. Dan riwayat yang memisahkan ini yang rajih adalah hasan. Sebagian ulama mendhaifkan, akan tetapi yang paling kuat hadis tersebut ada asalnya, karena adanya jalan-jalan yang saling menguatkan, wallahu a'lam. Jadi dua-duanya boleh, nggak masalah. Tapi yang paling kuat itu yang pertama. Iya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum berkumur-kumur dan istinsyak. Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Imam Ahmad mengatakan hukumnya wajib. Imam Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah. Apa dalilnya Imam Syafi'i, Pak, mengatakan bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak wajib? Karena kata Imam Syafi'i, Allah tidak menyebutkan itu dalam ayat wudu. Allah hanya mengatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kalau kalian mau sholat, maka cucilah wajah kalian. Di situ Allah tidak menyebutkan berkumur-kumur. Sedangkan Imam Ahmad juga berdasarkan ayat yang itu sama. Allah mengatakan cucilah wajah kalian, sedangkan hidung dan mulut termasuk wajah. Dan Imam Ahmad berhujah dengan hadis bahwa pertama, Rasulullah tidak pernah sekalipun meninggalkan berkumur dan istinsyak. Yang kedua, adanya perintah Nabi untuk berkumur-kumur dan istinsyak. Nabi bersabda, idza tawadda'ta famadmid. Kalau kamu berwudu, maka berkumur-kumurlah. Iya. Pendapat yang paling kuat insyaallah pendapat Imam Ahmad, Pak, bahwa berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib, bukan sunnah.
Tsumma ghassala wajhahu thalasan. Kemudian beliau mencuci wajahnya 3 kali. Batasan wajah itu, Pak, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut di atas sini sampai ke dhakan. Kemana? Dagu. Ya. Kemudian lebarnya dari sini nih, ada yang nyembul di sini nih, sampai ke sini lagi. Nah, ini yang disebut dengan apa? Wajah. Disebut wajah itu maha salat bihil muwajahah. Karena yang terlihat dari depan itulah yang disebut dengan apa? Wajah. Ya. Adapun antum yang janggutnya tebal, maka disyariatkan, ya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyela-nyelainya. Ambil air, disela-selai gitu. Ya. Kita lanjutkan. Wa yadayhi ilal mirfaqaini thalasan. Dan beliau mencuci 2 tangannya sampai siku-sikunya 3 kali. Ya. Boleh kita ambil air kemudian kita kucurkan ke siku-siku. Atau kita kucurkan dari siku-siku ke bawah. Dua-duanya dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah apakah disunnahkan mencuci melebihi siku. Kalau kita cuci sampai ke ketiak misalnya, iya. Pendapat yang sahih, yang rajih, bahwa itu tidak disyariatkan, tidak disunnahkan, iya. Sebagaimana sudah pernah kita bahas. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya, Pak. Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah mengusap kepala itu disyariatkan 3 kali? Ataukah mengusap kepala itu hanya cukup sekali, Pak? Ya. Sebagian ulama mengatakan tetap disyariatkan 3 kali. Dalilnya hadis Utsman bin Affan juga dalam riwayat Abu Daud, bahwasanya Utsman mempraktikkan wudunya Rasulullah SAW, lalu beliau mengusap kepalanya 3 kali. Beliau mengusap kepalanya apa? 3 kali. Kata mereka itu menunjukkan bahwa kepala pun tetap disyariatkan untuk diusap 3 kali. Sementara jumhur, siapa sih jumhur, Mas? Jumhur artinya mayoritas ulama mengatakan bahwa mengusap kepala itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Kenapa demikian? Karena riwayat yang sahih dari perbuatan Utsman bin Affan dan yang dilakukan oleh para sahabat yang lainnya, itu tidak disebutkan di situ bahwa Utsman mengusap kepalanya sampai 3 kali. Tidak. Dalam hadis ini disebutkan beliau mencuci wajah 3 kali, mencuci tangan 3 kali, istinsyak dan istinsar 3 kali. Disebutkan 3-3. Tapi untuk kepala tidak disebutkan. Hujah yang kedua itu hadis Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengusap kepalanya hanya sekali. Hujah yang ketiga yaitu qiyas. Itu dikiaskan dengan mengusap khuf. Kata Syekhul Islam, Rasulullah tidak pernah mengusap khuf itu sampai 3 kali, tapi hanya sekali saja. Karena mengusap memang tidak disyariatkan lebih dari 1 kali. Dan itulah pendapat yang paling kuat insya Allah. Iya. Untuk kepala mengusapnya cukup berapa? Sekali saja. Cuma masalahnya apa? Terjadi perselisihan para ulama. Apakah mengusap kepala itu harus seluruhnya atau boleh sebagian? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan boleh sebagian. Makanya tidak aneh kan kalau di masyarakat itu kalau berwudu cuma gini-gini aja, Pak. Itu memang ada dalam mazhab Syafi'i begitu. Iya. Sedangkan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan harus seluruhnya. Kenapa? Karena Nabi mempraktekkan bagaimana tata cara
mengusap kepala dalam hadis Abdullah bin Zaid. Dalam hadis Abdullah bin Zaid, Nabi mengatakan, fabada'a bi muqaddami ra'sih, maka beliau memulai dari depan kepalanya. Tsumma dhahaba bihima ila qafah, lalu kemudian diseret sampai ke mana? Ke tengkuk. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min, kemudian dikembalikan ke tempat semula. Itu menunjukkan Nabi mengusapnya seluruhnya. Ya. Dan itulah pendapat yang paling kuat, Pak. Bahwa mengusap kepala itu harus seluruhnya. Ya. Tidak cukup sebagian saja. Allahu a'lam. Summa ghusla rijlaihi thalathan. Kemudian beliau mencuci dua kakinya 3 kali. Sampai mata kaki. Dan Rasulullah menyuruh kita untuk memperhatikan mencuci jari, jemari, dan menyela-nyelainya, Pak. Karena gara-gara itu banyak orang masuk neraka, Pak. Ya, maka kita berusaha jangan asal-asalan mencuci kaki itu. Bahkan dalam riwayat Ibnu Umar yang sahih bahwa Rasulullah SAW mencuci kaki itu min ghairi adad, tanpa bilangan jumlah. Artinya berusaha sekuat tenaga supaya ya betul-betul kaki itu terkena dengan air wudhu. Allahu a'lam. Summa qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihima nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berwudu persis seperti wuduku ini, tata caranya, Pak. Kemudian ia sholat 2 rakaat dan ia tidak membicarakan dalam 2 rakaat itu pada dirinya tentang urusan dunia, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya. Hadis ini menunjukkan akal Islam wajibnya kita mengikuti tata cara wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berarti kita tidak boleh ya membuat-buat tata cara wudu sendiri. Juga beliau bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka yang namanya ibadah itu jangan sekali-kali kita ubah-ubah, Mas. Dan jangan sekali-kali kita berani membuat-buat ibadah sendiri yang tidak ada dalilnya, Pak. Karena ibadah itu hak Allah. Allah ingin diibadahi dengan apa yang Allah cintai dan ridhai, bukan sesuai dengan selera-selera kita. Maka kalau antum mau ibadah, antum wajib pastikan ibadah ini pertama ada dalilnya enggak. Kalau ada dalilnya, sahih enggak hadisnya. Jangan sampai ternyata dalilnya sangat lemah, dhaif jiddan. Iya. Berapa banyak di masyarakat kita ternyata ibadah yang dilakukan itu, Pak, tidak berdasarkan hadis yang sahih. Seperti sholat nisfu Sya'ban. Nah, hadisnya palsu kata Imam Nawawi. Sholat raghaib. Hadisnya palsu, akhwal Islam. Kita makan pakai doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadisnya dhaif jiddan. Buka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan selengkap ini enggak ada asalnya, Pak. Yang ada itu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Itu pun lemah hadisnya. Iya. Jelas, akhi, usahakan ibadah kita itu jangan dikotori oleh hadis-hadis dhaif.
Ya. Caranya bagaimana? Ya, tanya kepada ahlinya. Karena mengamalkan hadis dhaif akal Islam, pendapat yang sahih tidak boleh. Karena hadis dhaif itu hanya menghasilkan keraguan, Pak. Sedangkan Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan yang meragukan kamu itu. Dan hadis dhaif hanya menghasilkan apa? Keraguan, syak. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Belum masuk Isya kan? Isya jam berapa? Oh ya. Nah, ini akal Islam. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat. Dan ketika sholat itu dia tidak membicarakan tentang urusan dunia sama sekali. Ia betul-betul khusyuk dalam sholatnya. Maka kalau seperti ini, apa pahalanya, Pak? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Iya. Sebetulnya untuk mendapatkan ampunan Allah itu mudah, Pak. Banyak amalan-amalan yang menggugurkan dosa. Tapi masalahnya itu, hati kita seringkali tidak khusyuk. Ini yang menghalangi kita akhirnya untuk bisa mendapatkan pahala yang besar. Ya. Hadis berikutnya 230. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma qala fa shalla rak'ataini aw arba'an yashukku sahal yuhsinu fihinna adh-dhikra wal khushu' thumma astaghfarallaha ghafara lah. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, kemudian ia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, terjadi keraguan dari seorang perawi yang bernama Sahal, dan ia memperbagus ya saat sholat itu zikirnya dan kekhusyuannya, maka Allah, kemudian ia minta ampun kepada Allah, maka Allah pasti mengampuni dosanya. Di sini lebih tegas lagi ya, bahwa dia sholatnya itu betul-betul apa? Khusyuk. Apa sih khusyuk itu, Pak? Khusyuk itu ada 2 macam, Pak. Yang pertama khusyuk badan, dan yang kedua khusyuk hati. Kalau khusyuk badan ini hukumnya wajib. Apa itu khusyuk badan? Itu tenang, tidak banyak bergerak. Karena orang yang banyak bergerak sholatnya batal. Yang kedua khusyuknya hati, yaitu betul-betul fokus dalam sholat kita. Makanya yang ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Tapi itu sangat berpengaruh terhadap besarnya pahala. Mana dalilnya bahwa khusyuk hati itu tidak wajib? Dalilnya banyak, Pak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah diberikan hadiah oleh seorang sahabat pakaian. Ternyata pakaian itu bergambar. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW mencabut pakaian itu dan berkata, tolong kembalikan baju ini, karena gambarnya membuat aku tadi lalai dalam sholatku. Lihat, Rasulullah nggak khusyuk gara-gara ada gambar di baju itu. Iya. Tapi Rasulullah SAW tidak membatalkannya. Itu berarti tidak wajib. Juga Nabi SAW pernah mengirim seseorang ke atas bukit untuk berjaga, jangan sampai ada musuh yang menyerang dari sana. Ketika subuh hari, ternyata orang itu belum balik juga, Pak. Ditunggu oleh Rasulullah SAW, belum balik juga. Akhirnya Rasulullah sholat dalam keadaan sambil melihat gunung tersebut. Ya, Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.